Kalau dipadukan dua hadis ini pentahsis hadis yang pertama, berarti membuat sutroh. Hukumnya tidak wajib, hukumnya adalah sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan iku tetep dan riwayataken saking Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Ibni Abbas. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas, akbaltu ing dawuh madhep sapa ingsun to budal sapa ingsun rakiban hale wong kang nunggang ala himari atanin ing atase himar wadon. Wa ana hale utawi ingsun yauma idzin ing dalem dina iki ayaumil iqbal qatna hastu iku temen parek sapa ingsun al ihtilama ing umur balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hale utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli iku salat sapa Nabi bimina ing dalem tanah Mina ila ghairi jidarin madhep maring tompo tembok. Pamarortu mongko lewat sapa ingsun baina yadayi ba'dis soffi ing dalem antarane ngarepe sebagian sop. Wa arsaltu lan ngejul sapa ingsun al atana ing himar wadon tartau hale mangon utawa hale mangan sapa se atan. Wa dakhaltu lan mlebu sapa ingsun bisopi ing dalam sop. Palam yangkar mongko ora ngelarang sapa Nabi zalika ing mengkono-mengkono dukhuli fisofi alaya ing atase ingsun. Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, aku datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan naik unta betina, himar ya, himar betina. Saya pada waktu itu hampir umur balik, belum balik, 15 ke bawah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat fardu di tanah Mina. Rasulullah tanpa menggunakan sutroh, penghadang, penghalang di depannya. Makanya di sini bahasanya ila ghairi jidarin. Maka kemudian aku lewat di antara sebagian sop, berarti Rasulullah sedang sholat berjamaah di Mina itu. Kemudian unta betina saya yang saya tunggangi, saya biarkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung masuk ikut sholat ke bagian sop yang kosong. Dengan tindakan saya seperti itu, Rasulullah tidak melarang saya. Hadis ini disebut hadis fi'li.
juga mengandung hadis takriri. Hadis itu kan ada 3 macam. Ada hadis qauli, berarti ucapan dawuh langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang disebut dengan hadis fi'li adalah bukan dawuh Kanjeng Nabi, tapi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis takriri adalah perbuatan orang lain tapi dilegitimasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ini mengandung 2 unsur jenis hadis tersebut, yaitu hadis fi'li. Apa Rasulullah pernah melakukan sholat berjamaah di Mina, Rasulullah tanpa menggunakan sutroh. Sutroh itu tabir atau penghalang di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dikompontir dengan hadis lain, Kanjeng Nabi itu pernah dawuh, ini hadis qauli ya. Kanjeng Nabi pernah bersabda, liyastatir ahadukum bisolah walau bisahmin. Hendaknya engkau kalau melakukan sholat di tempat yang kosong tanpa bangunan, hendaknya kalian menggunakan sutroh atau penghalang, sekalipun penghalang itu terdiri dari panah, jemparing. Dan hadis ini kan kemudian ulama berdebat panjang. Kalau dilihat dari hadis qauli tadi, hendaknya engkau membuat penghalang sekalipun dengan jemparing. Lah hadis ini menunjukkan membuat sutro ketika sholat di depan apa itu orang yang sholat tersebut, hukumnya wajib. Tapi hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Abbas ini langsung merupakan tindakan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah, disebut hadis fi'li. Itu Rasulullah tanpa membuat penghalang di depannya. Nah ini kalau dipadukan 2 hadis ini, sementara Rasulullah itu perintah, ini disebut hadis qauli, falyastatir ahadukum ya bisolah walau bisahmin. Nah berarti kalau dipadukan 2 hadis ini pentahsis hadis yang pertama, berarti membuat sutroh, hukumnya tidak wajib, hukumnya adalah sunat. Jadi ilmu itu begitu, memahami agama jangan sepotong-sepotong, karena banyak. Karena hadis itu ada hadis apa itu umum, kemudian ditahsis dengan hadis lain. Salah satu contoh ya, dalam bab nikah itu Kanjeng Nabi menganjurkan supaya banyak anak, karena saya besok itu ubahi bikumul umama yaumal qiyamah, bangga-banggaan ya, bangga-banggaan besok di hari akhirat, di hari mahsyar.
Kalau umatnya itu banyak, nah, kalau umatnya itu banyak, bangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada hadis, khairu ummati ba'dal mi'aten khafiful iyal. Sebaik-baik umatku setelah tahun 200. Sekarang sudah 1400 sekian, ya. Itu adalah khafiful iyal, orang yang keluarganya sedikit. Jadi umpamane anak itu nggak banyak anak. Lah niki apa dua hadis ini tidak pertentangan? Ya. Apakah tidak pertentangan? Tidak. Jadi hadis yang pertama itu, hadis yang penting DKE, kudu pinter, ya. Hadis yang pertama itu kalau memang banyak anak secara kuantitas, tapi harus diimbangi kualitasnya pun harus baik. Banyak anak tapi anaknya soleh-soleh, nah itu kuantitas dan kualitasnya sama atau seimbang. Jadi tutu akeh tok, tapi kualitasnya pun harus bagus, ya. Coro pendidikane, coro ahlake, itu Kanjeng Nabi bangga. Tapi kalau hanya kuantitas, ya, hitungan yang banyak tapi kualitasnya tidak keren, ya, nggak bagus, ya kan yang Nabi tidak bangga. Makanya kalau hadis yang kedua niku setelah tahun 200, sekarang 1400 sekian. Nah niki biasanya banyak digunakan dalil nopo niku yang ikut keluarga berencana. Karena ono dawuh Kanjeng Nabi, sebaik-baik umatku, kata Nabi, setelah tahun 200 adalah khafiful iyal. Bahkan di riwayat lain, nggak punya keluarga, nggak kawin, ya. Nah itu kenapa? Karena yang pertama itu maksudnya Kanjeng Nabi, kuantitas dan kualitas itu harus sama. Ngoten. Lah kalau sekiranya sulit untuk membangun kuantitas, ya, dalam keluarga, maka lebih baik keluarga sedikit, 2 anak cukup, ya. Nah, ini berarti saya nyponsori KB, keluarga berencana, yang penting tujuannya baik. Nah, sama seperti hadis ini. Kalau dilihat dari hadis qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian dalam sholat membuat sutroh. Kalau sholat sekalipun dengan cara menaruh jemparing sahmin niku, panah, kalau sekarang senjata. Kenapa ada istilah harus membuat sutroh seperti ini? Sebab umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat spesial, ya, sehingga dalam hukum pun itu sangat kaya sekali dengan hukum. Itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang umat ini dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummatun marhumah itu umat Kanjeng Nabi dimanja, ya. Jadi selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu, itu umat Kanjeng Nabi. Lalu sampai ihtilafu ummati rahmatun, ya. Jadi perbedaan umat Kanjeng Nabi wa bi riwayatin a'immati, ya.
tapi Imam Ghazali condongnya kepada umat secara keseluruhan. Itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu. Untuk itu kamu harus pandai-pandai menyikapi perbedaan. Perbedaan harus kamu anggap sebagai pemberian yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu sholat saja itu ada tempat khusus, ya. Misalnya sekarang tempat khususnya kan masjid, ya, atau musola. Umat sekarang, umat-umat terdahulu itu namanya saumi'ah. Itu tempat peribadatan ibadah mahdoh. Di luar itu nggak sah, nggak boleh dilakukan. Tapi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat bebas di mana saja. Al-ardu kulluha masjidun. Tanah secara keseluruhan itu adalah masjid atau bisa digunakan untuk sholat sekalipun bukan di masjid. Jadi yang penting tanahnya suci, ya, tanahnya suci. Kan juga ada hadis yang mengatakan dawuh Kanjeng Nabi ada 7 tempat yang tidak boleh melaksanakan sholat di situ. Antara lain tempat kotoran, ya. Kemudian di jeding itu sangat erat, sangat identik dengan perkara najis. Tapi misalnya nggak nemu gen maneh harus sholat, ono di kandang sapi, ya. Itu boleh dilakukan, tapi asalkan harus menggunakan apa itu lemek, butuh ono lemek, jadi kira-kira enggak menginjak langsung kepada najis. Sah sholati sekalipun hukumnya makruh, ya. Nah, sekalipun sholat di bumi, ini kalau buminya bukan buminya sendiri, itu kan gosap namanya, ya, sah. Sekalipun gosapnya juga hukum tersendiri. Begitu. Jadi kata sahabat Abdullah bin Abbas, niki, Kanjeng Nabi tanpa menggunakan penghalang. Jadi menggunakan penghalang itu sunat, nggak wajib. Jadi misalnya sampean sholat sekalipun di masjid, itu sunat, sembahyang ijen, ya, cari cagak. Itu apa maksudnya? Biar orang tidak lewat di depan kamu, ya, tidak memberi peluang orang lain lewat di depan kamu. Kalau sekarang kan sajadah, ya, sajadah. Nah niki, kalau kamu lewat sudah sajadah, ini bisa diartikan sutroh sajadah niki. Haram hukumnya kamu kalau melewati di hadapan orang sholat. Tapi kalau sudah di luar sajadah, nggak haram, ya, tidak haram. Kalau melangkai sajadah haram, ya. Tapi kalau sudah di luar sajadah tidak haram. Ini sahabat Abdullah bin Abbas kemudian lewat apa itu di sebagian shop, karena ada shop yang kosong, dan kemudian masuk mengisi shop itu, ikut sholat menjadi makmum pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian untanya dibiarkan makan di depan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan untanya betina. Untanya betina. Lah ini juga ada hadis, ya, ada hadis kalau orang sholat kemudian ada orang wanita lewat, itu hukumnya sholatnya batal, putus. Tapi kalau hadis ini, ya, hadis ini mentahsis hadis-hadis itu.
ini bukan orang wanita tapi himar niki juga masuk. Ono dawuh Kanjeng Nabi, ada himar lewat juga sembayange batal. Nah, niki. Jadi ulama sangat panjang berdebat di sini. Hadis-hadis sejenis ini banyak. Tapi pada prinsipnya ulama kemudian mengkualifikasi hukum dari hadis-hadis itu. Yang dimaksud qat'us shalah itu bukan membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat. Ya, sholatnya sah, tapi pahalanya kurang. Jadi kualitasnya kurang. Sebab apa? Ada gangguan-gangguan ketidakhusuan kalau ada orang lewat, apalagi perempuan. Ini himar tapi ya, himar betina. Kalau Eriko sing sembayang, sekalipun himar kadang kalau birahinya sensitif ya. Karena ada orang birahinya itu sensitif. Apa itu birahinya ekstrim misalnya. Hewan-hewan pun digandrumi misalnya. Ya. Apa itu bisa menggugah birahi. Ono wong ono itu. Ya. Saya punya teman ya. Tangga saya. Istrinya meninggal, ya sudah lama. Ketok kucing kawin, ya birahinya kesetrum, ya. Wah, ini sensitif nih birahinya ya, sensitif. Lah, sholat ketok untanya betina. Kemudian birahinya terangkat atau nyetrum. Nah, ini yang ngurangi khusyuk kan, ya. Nah, sekalipun kata ulama sembayangi gak batal, tapi pahalanya kualitas sholatiku kurang. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun istrinya banyak, ya, tapi apa itu bukan termasuk tipe manusia yang birahinya ekstremis atau napa niku ngawur. Tapi ya ada sebagian menungso niku ini kan ngawur, mosok keto himar betina nyetrum ya. Misalnya ya mengurangi pahala sholati sebab kehusuannya kurang. Nah, waktu itu sahabat Abdullah bin Abbas masuk kemudian mengisi shop, ikut sholat beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balam yang kardalik alaiya, Rasulullah tidak melarang pada tindakan saya itu. Ya, tidak melarang. Nah, ini artinya apa? Rasulullah tidak melarang itu kan berarti memberi legitimasi kepada sahabat Abdullah bin Umar bahwa himar betina sekalipun betina ada di hadapan orang sholat ya, itu tidak memutus atau tidak membatalkan sholat. Lah kemudian ngelewati shop ini Rasulullah juga tidak melarang. Makanya kemudian mengkualifikasi dari hadis-hadis ini ulama hilaf. Ada yang mengatakan lewat di depan orang sholat itu haram. Ada yang mengatakan tidak, makruh saja. Ya dalilnya ini Rasulullah memberi legitimasi kepada tindakan sahabat Abdullah bin Umar. Nah ini, jadi gini nih namanya hukum
hukum furu'uddin ya, bukan usuluddin. Sehingga ono khilafe kan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ndak ada hilafnya. Ya, bahkan kalau diganti misalnya la ilaha illallah al-musaddiq Rasulullah, kafir murtad ya. Nggak ada hilafnya. Sembahyang 5 waktu nggak ada hilaf. Nggak ada hilafnya. Zuhur papat, asar papat, maghrib telu, isya papat, subuh luru, nggak ada hilafe ya. Tapi masuk pada apa itu pekerjaan-pekerjaan dalam sholat itu namanya sudah furu ya, banyak hilaf ya, termasuk seperti ini termasuk furu. Haji tidak ada hilafnya, wajib, nggak ono sing ngomong haji tidak wajib. Baru yang kedua zakat, puasa bulan Ramadan, nggak ono hilafi. Itu namanya usul ya, usuluddin. Pangeran siji nggak ono hilafi ya, nggak ada pendapat yang nopo niku yang sah. Misalnya pangeran telu, nggak ada hilafnya, murtad, kafir. Tapi selain itu banyak hilaf. An Mahmud bin Rabi' iku tetep dan riwayataken saking sahabat Mahmud bin Rabi' radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Mahmud bin Rabi'. Qala dawu sapa Mahmud bin Rabi', aqaltu ing dawu aqaltu weruh sapa ingsun minan nabiyyi hali saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan ing semprotan, majjah kang nyemprotaken ha ing majjah piwaji ing dalem ngarep ingsun utawa rai ingsun. Wa ana hale utawi ingsun ibnu khamsi sinina iku anak umur 5 tahun, nyemprotno min dalwin saking timbo. Hadis riwayat sahabat Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Mahmud bin Rabi', aqaltu, saya ingat betul. Kata sahabat Mahmud bin Rabi', dari tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu? Majjatan majjaha biwaji. Rasulullah itu pernah menyemprotkan air kumur ya, atau air dari lesan beliau ke wajah aku. Kata sahabat Mahmud, aku pada waktu itu berumur 5 tahun ya, pada waktu itu umur 5 tahun dari air yang ada di timba. Jadi di rumahnya Mahmud bin Rabi' niki ada sumur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkunjung ke sana. Kemudian Rasulullah mengambil air dari sumur menggunakan timba. Kemudian air itu dikumur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus disemprot nanang aku. Ya. Niki nopo? Hadis niki maksude. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tipe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan tipe orang yang sangar. Ya, sangar sehingga anak-anak takut misalnya, tidak. Rasulullah itu termasuk ada humorisnya juga, ya. Ada humoris. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang sangat senang dan suka mempermainkan anak-anak, ya. Berkani Kanjeng Nabi malam yarham sogirona niku.
Jadi seneng guyon nabi arek-arek niku Kanjeng Nabi seneng. Nah, kemudian yang menanggapi hadis niki bukan hanya guyon tujuannya Kanjeng Nabi, tapi tabrik biar mendapat barokah ya dari air yang disemprotkan kepada wajah Mahmud bin Robe. Berarti orang baik itu orang baik ya ono barokah ya. Nanti sampean jaluk banyu disepul ya ono dalile ya. Sampean jaluk tombo diidoni ono dalile. Ono barokah asal sing nyemprotno sing nyebul nah niku orang soleh ya, orang soleh, orang baik, orang berilmu. Seperti Rasulullah niki di samping bercanda gurau, Rasulullah ingin memberikan barokah kepada sahabat Mahmud yang ketika itu umurnya masih anak-anak 5 tahun. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwa pembawa hadis ketika mendengarkan hadis ya, jadi anak kecil ya jangan dilarang, misalnya ada pengajian ikut bergabung ya biarkan saja ya, jangan dilarang. Itu bentuk dari pembinaan apa itu junior ya, sebab mereka itu adalah pengganti yang senior. Kemudian hadisnya ketika umurnya sudah dewasa, sudah balik disampaikan. Jadi yang penting waktu menyampaikan itu umurnya sudah balik. Nah itu bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan hujah dalam hukum. Nah niki erone sahabat Mahmud niku umur 5 tahun. Tapi ini kan dikonsep kemudian menjadi dasar hukum. Tapi ketika menyampaikan ini setelah umur dewasa. Ngoten. Sudah, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.